Ya, pemirsa kami akan ajak Anda kembali untuk mengupdate terkait dengan perkembangan dan kondisi terkini terkait dengan banjir bandang di Kabupaten Oku Selatan. Kita terhubung dengan Ansori, Kabid Penanggulangan Bencana BPBD Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak Ansori. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Ansori telah bergabung. Kami mau konfirmasi Pak, situasi terkini atau kondisi terkini banjir bandang di sana, apakah sudah membaik atau seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Ya, jadi kami baru dapat konfirmasi juga dari lokasi bahwa kondisi air hujannya sudah tidak terjadi lagi. Tapi ini ada kiriman, artinya di daerah hulunya airnya mulai turun ke daerah yang lebih hilir. Mudah-mudahan turunannya tidak terlalu banyak lagi sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau arus yang deras sehingga dapat menimbulkan korban seperti yang terjadi saat ini. Ya, upaya terkini apa Pak yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak-dampak banjir bandang ini Pak di sana? Ya, dengan kondisi yang sudah terjadi ini tentu upaya-upaya penyelamatan evakuasi ini akan kita laksanakan. Kemudian kalau itu sudah bisa kita laksanakan dan ini memang sedang terlaksana, artinya dari 3 orang yang dikabarkan hanyut, ini 1 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Kemudian 2 orang dengan kondisi selamat. Artinya setelah proses penyelamatan evakuasi telah selesai, tentu pada korban ini yang kehilangan tempat tinggal, kemudian harta bendanya, tentu bahan-bahan makan ini akan rusak atau hilang. Untuk itu prioritas kita juga untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan tanggap darurat korban bencana tersebut. Pak Ansori, untuk para warga yang terdampak ini sekarang kondisinya mereka dibawa ke posko mana atau ditempatkan dievakuasi di mana dan bagaimana kondisinya Pak? Jadi tim di lapangan ini sudah bergerak. Jadi memang kondisi di lapangan tidak seluruhnya tergenang ataupun tertutup oleh permukaan air. Jadi ada bagian-bagian lain yang tinggi. Yang terkena dampak ini sebenarnya hanya di bantaran-bantaran sungai. Artinya untuk sementara evakuasi hanya ke tempat keluarga atau tempat tetangga yang lebih tinggi. Kalau nanti eskalasinya memang harus membutuhkan penampungan, tentu akan kita siapkan tenda-tenda pengungsian. Baik, total ada berapa Pak warga yang saat ini harus kemudian mendapatkan pertolongan atau mendapatkan bantuan dan apa kira-kira bantuan yang paling urgent untuk saat ini? Ya, jadi dari informasi sementara ini tentu akan berkembang karena memang kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, air masih turun. Jadi yang terdampak ini ada 55 unit rumah. Jadi untuk 55 unit rumah ini dengan total jiwa atau keluarga ini sebanyak 153 jiwa. Nah, yang ini untuk sementara masih dievakuasi ke tetangga atau ke keluarga terdekat. Jadi kalau memang dampaknya terlalu luas sehingga bagian-bagian rumah masyarakat juga ini terkena, tentu kita akan dirikan tenda pengungsian dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan. Jadi untuk BPBD Provinsi Sumatera Selatan bersama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah berangkat menuju lokasi untuk membawa bantuan tanggap darurat. Baik, bantuan tanggap darurat sudah disediakan dan kemudian rencana-rencana untuk membuat tenda-tenda atau posko pengungsian ini juga nantinya akan dilakukan jika memang ada penambahan dari warga yang terdampak. Terima kasih Pak Ansori telah memberikan konfirmasinya bersama kami siang hari ini di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.